Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Sudah siap untuk belajar hari ini? Iya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Tapi sebelum itu, sehat Erwin, Tira Salma, Gaby Karisma. Sebelum itu, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Ya nak ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Nah, sekarang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Ini adalah materi pelajaran kita. Anak-anak Ibu siapkan buku catatannya untuk membuat kesimpulan nanti yang Ibu minta. Nah, adapun kajian kita hari ini adalah memahami Quran surah Al-Furqan ayat 25, surah ke-25 ayat 63, dan Quran surah Al-Isra ayat 26-27, dan hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Yang kedua, memahami perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dari Quran surah Al-Isra ayat 26 dan 27 serta hadis terkait. Kemudian yang ketiga, menjelaskan makna dari Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran surah Al-Isra ayat 26-27 serta hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Nah, ini akan ada Ibu tampilkan, bisa kamu lihat pada media. Ibu akan bacakan Quran surah Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo sama-sama yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
sombong. Ya. Nah, dari kedua gambar tersebut bisa anak ibu amati? Bisa. Bisa dilihat? Bisa. Nah, sekarang pengertian dari rendah hati. Apa itu rendah hati? Nah, rendah hati adalah tidak memandang rendah orang lain. Rendah hati sering disebut dengan tawadu, artinya tidak angkuh dan tidak sombong. Orang yang rendah hati selalu bersikap tenang, sederhana, dan bersungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Nah, itulah pengertian daripada rendah hati. Kemudian, sana anak ibu catat ya, kalau misalnya ada yang mau mencatat. Contoh rendah hati. Adapun contoh daripada perilaku rendah hati yaitu mendahulukan orang lain. Nah, kita lebih mendahulukan orang lain daripada kepentingan kita. Ya, kita dulukan dulu orang lain. Kemudian mau mendengarkan orang lain. Ini contohnya nasihat. Enak ya? Mau belajar sesuatu yang baru. Kemudian mau menerima pertolongan orang lain. Nah, selanjutnya bisa menerima kritik dengan baik. Kalau dia dikritik, kalau dia buat salah, dikritik, dia mau mendengarkan kritikan orang lain. Kemudian tidak meremehkan orang atau suatu peristiwa. Nah, inilah yang disebut dengan contoh. Kemudian pengertian hemat. Hemat berarti hati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, disesuaikan dengan pendapatan dan kemampuan bersahaja. Artinya setelah berusaha sekuat tenaga. Ya. Manfaat. Oh belum. Masih dalam contoh sifat hemat. Mematikan lampu yang tidak terpakai pada siang hari. Nah, ini contoh daripada perilaku hemat. Kemudian yang kedua contohnya adalah memilih barang elektronik yang hemat listrik. Ini bagi ibu-ibu rumah tangga. Jadi harus hemat dalam menggunakan alat-alat listrik. Mematikan televisi jika tidak ditonton. Nah, ini dia. Kemudian pengertian daripada sifat sederhana. Bisa anak ibu lihat kemudian dicatat ya. Nah, yang perlu dicatat ibu. Pengertian hidup sederhana yaitu kebiasaan atau perilaku sehari-hari yang dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan serta tidak mencerminkan sikap yang berlebihan atau mengandung unsur kemewahan. Sederhana ditekankan pada unsur dan kemampuan materi atau keuangan, misalnya membeli makan, minum, jajan, buku, rumah, dan kendaraan. Nah, ini merupakan pengertian. Kemudian contohnya adalah tidak memamerkan kekayaan. Anak-anak ibu tidak boleh pamer, walaupun sebenarnya berasal dari keluarga yang mampu, berasal dari keluarga yang enggak. Kemudian suka berhemat, ada tenggang rasa yang tinggi, tidak berlebihan, memiliki atau meningkatkan rasa syukur, menjadi pribadi dermawan dan pandai mengatur uang jajan mesti. Nah, ini merupakan manfaat dari rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Yang pertama adalah kita mendapatkan pahala. Mendapatkan nikmat berupa surga. Kemudian dimudahkan segala urusan, menjauhkan diri dari perilaku boros, menjadi pribadi yang disiplin dan sabar. Nah, inilah dia manfaatnya.
sudah Ibu bagikan lembar kerja. Sudah ada? Sudah. Masih ada lembarnya? Coba diangkat lembar kerja yang sudah Ibu berikan. Iya. Silakan Ibu kasih 5 menit untuk mendiskusikan hasil kelompoknya. Hasil kelompoknya. Ya. 5 menit. Cukup? Masing-masing kelompok 1 saja. Karena waktu kita sudah mau habis. Kelompok 2, ada pertanyaan? Agak susah itu menjangkau kelompoknya karena jalannya terlalu sempit dan badan saya yang terlalu besar. Ibu mau melihat keaktifan anak-anak Ibu dalam berdiskusi. 5 menit ya nak, tapi waktu kita nggak cukup. Sudah? Oke, kalau sudah selesai silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Maju kemari. Kelompok yang lain, anak-anak Ibu yang lain perhatikan kelompok 1 ini membacakan hasil diskusi yang sudah dilakukan bersama kelompok. Silakan. Dari hasil diskusi kelompok 1, kami dapat menyimpulkan bahwa contoh rendah hati itu adalah membantu seorang nenek yang hendak menyeberang jalan. Ya, baik. Itu dari kelompok 1. Nah, silakan. Berikan tepuk tangan, nak. Kemudian kelompok 2, silakan maju. Kita percepat, nak. Karena waktu kita sebentar lagi habis. Ya. Dari hasil diskusi kami kelompok 2 menyimpulkan bahwa contoh hemat dapat diterapkan dengan cara menyisihkan sebagian uang jajan untuk ditabung dan tidak berlebihan dalam membelanjakan, mengonsumsi, dan memakai sesuatu. Silakan. Terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok 3, silakan kelompok 3. Awas ya. Iya. Silakan dibacakan hasil diskusi. Dari hasil diskusi kami menyimpulkan contoh dari apa itu sederhana adalah tidak boleh pamer kekayaan dan tidak sombong. Ya, itu hasil dari kelompok 3. Tidak boleh pamer. Ya, apalagi sampai memamerkan kekayaan orang lain. Terima kasih, berikan tepuk tangan. Selanjutnya dari kelompok 4, silakan maju untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 4. Manfaat dari perilaku hati Yang lain tolong hidup perhatikan. sederhana adalah 1. Mendapatkan pahala, 2. Mendapatkan nikmat berupa surga dari Allah Subhanahu Wa Taala, 3. Dimudahkan segala urusannya, 4. Menjaga diri dari segala poros, 5. Menjadi pribadi yang disiplin dan bersabar. Baik, demikianlah itu yang disampaikan daripada kelompok 4. Berikan tepuk tangan anak-anak Ibu. Nah, dari hasil diskusi yang sudah kita buat, kita kerjakan, dan tiap-tiap kelompok sudah menampilkan, Ibu akan memberikan tugas, yaitu dengan menulis kesimpulan dari pelajaran kita pada
berpatokan pada lembar kerja yang sudah Ibu berikan. Nah, cukup sekian sampai di sini pelajaran kita pada siang hari ini. Sampai ketemu nanti pada materi yang akan datang. Ibu harapkan anak-anak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin.